Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama sahabat Pun TV. Dan di tangan saya saat ini adalah handphone Redmi 4X ya. Dan kondisinya atau kasusnya adalah handphone ini bisa hidup tapi di saat di charger saja. Bila tanpa charger, ini coba saya proses saya nyalakan. Dia nanti akan mati dengan sendirinya. Nah, seperti ini. Dan ini handphone akan coba saya nyalakan menggunakan charger. Ini sudah muncul. Dan di sini baterainya juga sudah masih lumayan banyak sebenarnya ya. Dan coba akan saya nyalakan apakah masih mati atau bisa hidup. Kita tunggu beberapa saat. Handphone ini juga udah termasuk golongan handphone yang udah agak lama ya, jadi ya sudah mulai sakit-sakitan seperti ini contohnya. Dan biasanya kasus seperti ini dikarenakan baterainya yang sudah mulai bermasalah. Jadi bagaimana teman-teman mengalami hal seperti ini nanti bisa dicontoh ya cara menanganinya. Dan ini masih proses bootingnya pun juga cukup lama ya. Dan ini sudah hidup. Nah, ada seperti ini. Jadi handphone ini bisa hidup hanya menggunakan charger saja. Bila chargernya dilepas nanti handphone ini akan mati. Baik, bagaimana cara menanganinya dan cara mengatasinya tanpa kita mengganti baterainya atau mungkin mengganti yang lainnya. Di sini SIM tray saya lepas terlebih dahulu dan akan saya lanjutkan melepas back covernya. Di sini saya hanya menggunakan ibu jari saja. Bila mana sudah terlepas seperti ini, hati-hati di back cover itu ada fingerprint ya. Bila mana kita tarik secara paksa biasanya mengakibatkan putus. Ini soalnya nggak sedikit ya bagi teman-teman yang bukan teknisi yang ingin penasaran ingin membukanya sendiri dengan gegabah tanpa melihat sebenarnya ada fingerprint yang nempel di back cover, ditarik begitu dan akibatnya mengakibatkan fleksibelnya tadi itu putus. Dan setelah itu lanjut saya buka penutup mesinnya dan seperti ini penampakannya. Lanjut saya akan melepas baterainya. Ini harusnya ada double tip, ini bisa ditarik ya teman-teman. Dikarenakan sudah umur ya handphonenya, jadi udah rapuh itu double tipnya. Jadi ya dengan cara saya congkel seperti ini. Tapi cara menyongkelnya bagi teman-teman harap hati-hati ya, harap menggunakan benda plastik, jangan menggunakan benda logam. Dikarenakan baterainya sangat susah saya angkat menggunakan plastik seperti itu. Di sini saya bantu, saya menggunakan thinner biar supaya double tipnya agak sedikit melunak. Dibantu dengan menggunakan mika seperti itu. Dan harap hati-hati, di bawahnya baterai itu nanti ada flexible charger flexible charger yang dari modul itu, dan ada flexible LCD ya. Jadi harap hati-hati, jangan asal congkel. Nyongkelnya juga harus dilihat-lihat. Nah, itu di bawah kan udah kelihatan fleksibel tuh. Dan di sini sudah agak renggang, coba akan saya angkat dan nampaknya masih agak susah ya. Coba saya kasih thinner kembali. Saya kasih thinner sedikit. Jangan terlalu banyak ya, karena kan nanti kalau terlalu banyak di bawahnya itu ada LCD dan akan merembes ke LCD nantinya. Nah, ini sudah terangkat baterainya. Bila agak peyot seperti ini nggak usah khawatir, soalnya baterainya nanti juga bisa diluruskan kembali. Dan dikarenakan baterainya ini nggak ada kembung dan masih kelihatan seperti masih bagus ya, makanya saya akan tidak akan mengganti baterainya, hanya akan menjumper fuse-nya saja. Dan bagaimana cara menjumper fuse-nya? Kita harus membuka dulu plastik di bagian atas. Nah, di bagian sini harus kita kelupas terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang ingin mencoba seperti ini harus punya harus punya solder ya sama kawat kabel jumper. Kalau kabel jumper itu bisa menggunakan pakai serabut kabel yang lainnya juga bisa. Jadi bagi teman-teman yang ingin
mengganti sendiri yang mungkin bukan teknisi ya. Ini masih proses saya buka, dan hati-hati. Dan ini ada plastiknya, nanti plastiknya ini akan kita angkat ke atas. Itu sudah nampak kelihatan fuse-nya, dan plastiknya seperti ini kita geser ke atas. Nah, oke. Jadi bagian fuse itu bagian ini ya. Coba saya akan tunjukkan lebih jelasnya. Yaitu itu fuse, itu dengan ciri picik yang persegi panjang warna kotak hitam. Dan itu nanti akan kita jumper saja, akan kita sambungkan langsung saja. Nanti bila mana memang permasalahannya hanya karena itu, tentunya handphone nanti akan bisa hidup normal kembali. Dan ini akan saya jumper terlebih dahulu. Dan mohon maaf karena proses penjamperannya kurang begitu kelihatan. Dan ini saya menggunakan kabel jumpernya, kawat jumper. Ini saya kasih solder sedikit saja biar bisa melekat nanti pada fuse-nya. Saya solder. Kita solder bagian sebelahnya. Baik, dan kalau memang sudah disolder di dua sisi, kita putus kabelnya. Kita cek terlebih dahulu. Jadi seperti itu. Bila mana sudah terjumper, kita pasang plastiknya yang kita lepas tadi itu, dan kita rapikan. Dan sekarang kita akan tes terlebih dahulu sebelum kita kasih isolasi kembali. Sekarang saya tes terlebih dahulu. Dan mudah-mudahan berhasil ya. Ini sih proses pemasangan, dan sekarang akan coba saya nyalakan. Dan di sini masih proses booting. Agak lama ya, saya putus-putus terlebih dahulu biar gak terlalu panjang durasi videonya. Ini dari sini aja udah kelihatan udah bisa hidup ya. Kalau yang sebelumnya sampai sini aja handphone sudah langsung mati. Jadi kemungkinan besar handphone ini nanti akan bisa hidup kembali normal dengan cara menjamper fuse-nya tadi itu ya. Kita tunggu beberapa saat, dan memang cukup lama sekali. Nampaknya sudah bisa hidup seperti ini. Jadi mungkin cukup sekian ya tutorial dari kami, dari Sahabat Phone TV. Mudah-mudahan bermanfaat, dan akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.